warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di ruang inspirasi, ruang tutor otomotif. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan bahas yang namanya komponen koil. Baik sahabat otomotif semuanya, baik siswa dan siswi SMK yang jurusannya otomotif, kita akan belajar bersama untuk menyampaikan materi yang namanya koil. Langsung saja, di sini sudah ada diagram gambar koil. Yang pertama akan saya sampaikan dulu fungsi dari koil itu sendiri. Fungsi koil itu adalah untuk merubah tegangan rendah menjadi tegangan tinggi, di mana baterai itu hanya memiliki sekitar 12 volt. Kemudian tidak mungkin baterai bisa untuk memercikan bunga api pada busi dengan tegangan yang terlalu kecil. Maka tegangan baterai itu harus dirubah, yaitu menjadi 15 sampai dengan 22.000 volt. Maka dibutuhkanlah komponen yang namanya koil. Yang pertama kita akan sampaikan dulu komponen-komponen yang ada di dalam koil. Yang pertama kita lihat yaitu kumparan primer. Ini adalah sebuah kumparan primer di mana kumparan itu berada di posisi luar, dan kumparan ini biasanya jumlahnya lebih sedikit daripada kumparan sekunder. Kemudian kawatnya itu lebih tebal daripada kumparan sekunder. Kemudian yang kedua adalah kumparan sekunder. Kumparan sekunder itu berada mengelilingi dari inti besi, di mana jumlah lilitan kumparan sekunder itu lebih banyak dibandingkan dengan kumparan primer, dan penampang kawatnya atau tebal kawatnya lebih kecil daripada kumparan primer. Kemudian ada inti besi sebagai inti dari koil, inti besi yang berada di tengah. Kemudian ada terminal penghubung antara kumparan primer ataupun kumparan sekunder. Kemudian ada terminal positif di mana arus primer ini adalah sebagai sumber tegangan. Kemudian ada arus negatif primary atau terminal tegangan rendah. Kemudian ada terminal tinggi atau tegangan tinggi dari kumparan sekunder. Baiklah, langsung saja kita akan mengukur koil ini. Ini adalah jenis koil yang jenisnya adalah biasa tanpa adanya resistor. Jadi koil ini memiliki 3 terminal, yaitu yang pertama terminal positif, kemudian terminal negatif, kemudian terminal tegangan tinggi yaitu sekunder. Bagaimana cara pengukurannya, pemeriksaannya, dan bagaimana cara identifikasinya? Kita akan memperkenalkan alat dulu untuk mengukur kumparannya, yaitu yang namanya multitester. Jadi alat ini sebelum digunakan kita harus kalibrasi dulu. Alat ini tidak bisa langsung digunakan, karena kalau langsung digunakan hasilnya tidak maksimal atau tidak tepat. Maka kita kalibrasi dulu. Posisikan selektor itu kita pindah, kita geser pada posisi X1 seperti ini. Setelah posisi X1 sini, kemudian jarum pointer ini harusnya di posisi 0 lurus. Bila mana belum di posisi 0, bisa diputar skru pengaturan di sini ke kanan ke kiri untuk mencari lurus dengan 0. Jadi teman-teman semua, pemirsa semua bisa memutar ini bila mana jarum pointer ini belum di posisi 0. Setelah di posisi 0, kemudian kita hubungkan terminal negatif dan positif dari multitester ini. Ini adalah terminal negatif dan positif dari terminal ini. Warna merah itu adalah positif, warna hitam itu adalah negatif. Di mana kita hubungkan antara negatif dengan positif. Kemudian pastikan jarum pointer ini berada di 0. Bila mana kita belum di 0 seperti ini, maka kita bisa meluruskan. Kita putar, kemudian pastikan itu di 0. Apalagi kalau di sini ya, kita masih harus memutar kembali untuk posisi 0. Nah, ini sudah di 0.
sudah tepat. Nah, kemudian lepas. Setelah dilepas, kita lepas kumparan pertemuan dua terminal ini. Kemudian setelah itu alat ini bisa langsung digunakan. Kemudian yang kita ukur adalah yang pertama dari koil kumparan primernya. Yang pertama kita taruh di sini biar kelihatan, nanti kita tunjukkan hasilnya. Di mana lidah tester ini yang merah itu ditempatkan pada terminal positif koil. Kemudian lidah tester warna hitam ini ditempatkan pada negatif koil. Nah, setelah kita tempelkan keduanya seperti ini, kemudian kita lihat hasilnya. Nah, jarum pointer ini bergerak. Jarum pointer ini bergerak. Harusnya jarum pointer ini berada di angka 1 itu yang paling atas, berkisaran di angka 1, kemudian berkisar di angka 2. Berarti kumparan primer ini dinyatakan sudah tidak layak atau sudah rusak. Ini sudah tidak baik karena jarum menunjukkan di angka 0. Berarti sudah dipastikan harus segera diganti. Kemudian yang kedua adalah mengukur kumparan sekunder. Yang selanjutnya kita posisikan dulu untuk kumparan sekundernya. Selektor ini dipindah ke X1K, maksudnya adalah 1 kilo ohm di X1K. Jadi kita lihat kalau sudah di X1K, maka kita langsung aja bagaimana cara untuk mengukur kumparan sekundernya. Kumparan sekunder itu berada pada angka yaitu 1,7 sampai dengan 2,14. Kemudian kalau tadi kumparan primernya adalah 1,3 sampai dengan 1,9 ohm. Jadi kalau kumparan sekunder itu menggunakan kilo ohm. Baik, langsung saja setelah posisinya seperti ini, kita langsung lidah tester biasa berada di positif. Kemudian negatif kita angkat yang tadinya di sini. Untuk mengukur sekunder kita pindah di tegangan tinggi. Ya, seperti ini. Setelah tegangan tinggi seperti ini, ya, kita lihat hasilnya. Setelah kita lihat hasilnya, setelah kita tempelkan lidah tester, ternyata kumparan sekunder itu tidak menunjukkan angka sesuai dengan spesifikasi atau sesuai dengan tahanannya, tidak bergerak sama sekali. Berarti dipastikan bahwa koil ini kumparan sekundernya sudah rusak. Harusnya jarum pointernya itu berada di angka 10 di sini. 10 sampai dengan 20 sampai dengan 18. Jadi kalau jarum pointer ini bergerak ke sini berarti dinyatakan koil itu masih bagus. Tapi setelah tadi kita ukur ternyata jarum pointer ini tidak bergerak, maka dinyatakan setelah kita memeriksa koil itu berarti dinyatakan koil ini tidak baik, tidak bisa digunakan. Walaupun kalau kita pasang pada sebuah kendaraan itu masih bisa untuk membersihkan bunga api pada busi, tapi sudah tidak layak untuk digunakan. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman ruang inspirasi dan tutor otomotif. Kritik dan sarannya kami tunggu di komen. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.